Halo, kan saya Pedi Pedi dan sekarang saya akan mengejar bab eksponen dan logaritma. Jadi pertama-tama saya akan mengerjakan sifat-sifat dari logaritma dulu. Ya, eksponen dulu ya. Jadi sifat em, eksponen itu terbentuk dari eh, bilangan pokok dan pangkat atau eksponen bilangan pokok. Dan ini tuh adalah pangkatnya atau eksponen. Hmm, Definisinya itu eh, 3 dikalikan sebanyak 4 kali. Atau dalam bentuk umumnya itu jadi A pangkat N. Dalam contoh yang tadi itu berarti A-nya itu sama dengan 3 dan N-nya sama dengan 4 ya. Nah, syarat dari A itu harus merupakan bilangan bagian dari real, anggota dari real, atau berada pada garis bilangan ya. Ini garis bilangan, di sini ada A. Kemudian N itu bilangan bulat. Bilangan bulat itu berarti kan negatif, misalnya negatif 3, negatif 2, dan seterusnya sampai 0, lalu lanjut 1, 2, 3, dan seterusnya. Selain bilangan bulat, bisa juga rasional ya. Misalkan setengah, per 3, 2 per 3, minus 1, minus setengah, dan lain-lain. Hmm, Oke, sekarang lanjut ke sifat. Sifat dari logaritma itu ada yang pertama, sama A pangkat M dikali A pangkat N. Ini sama aja dengan A pangkat M plus N. Jadi kalau dikalikan dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya itu dijumlahkan. Kedua, sifatnya itu A pangkat M per A pangkat N. Kalau dibagi, berarti bilangan pokok dipangkatkan dengan eh, pangkatnya dikurangkan. Seperti ini. Lalu em, yang ketiga itu ada A pangkat M lalu dipangkatkan dengan M. Itu jadi A pangkat M dikali M. Keempat ada A B pangkat N. Ini sama aja dengan A pangkat N, B pangkat N. Sebelum lebih lanjut, aku mau tambahin syaratnya. Kalau A-nya sama dengan 0, N-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Em, Pokoknya A tidak boleh, eh, A dan N itu cuma boleh salah satu doang yang 0. Nggak boleh dua-duanya 0. Begitu. Jadi 0 pangkat 0 itu terlarang. Nggak boleh. Oke, terus selanjutannya yang ini coba ya. Aku mau ngasih tahu perbedaan dari min 2 pangkat 3, em, min 2 pangkat 3, min 2 pangkat 3. Itu bakal jadi, oh salah, pangkatnya dibikin genap aja. Sebagai contoh. Pangkat 4, min 2 pangkat 4, min 2 pangkat 4. Ini kalian bisa cek di kalkulator hasilnya itu berbeda semua. Min 2 pangkat 4 itu min 2 dipangkatkan 4 kali.
Itu hasilnya bakal jadi 16. Sedangkan yang ini, minus dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan minus 16. Lalu yang ini juga sama. Jadi kalau ada rumus A plus B pangkat 4, itu sama aja kayak minus dikali A plus B dikali A plus B, dan seterusnya sampai 4 kali. Berarti ini juga sama kayak yang kedua, min 16. Begitu. Oh ya, kalau kalian merasa ini kecepatan, kalian bisa pause atau pulang ya. Tapi saya rasa ini sudah cukup lengkap. Jelaskan. Lalu yang kelima, ada A per B pangkat N. Sama aja dengan A pangkat N per B pangkat N. Lalu ada 6, yang ke-6 itu A per B pangkat min N. Ini sama aja dengan B pangkat N per A pangkat N. Maksudnya itu A dan B ini dibalik posisi. Ini juga aku bakal ngajarin cara pakai kalkulator nih. Lalu ada A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan syarat A-nya bukan 0. Lalu ada juga A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat N. Di mana A-nya juga bukan 0. Karena 1 per 0 juga terlarang. Lalu ada A pangkat 1 per N. Sama aja dengan A diakar N. Di mana A-nya itu lebih besar dari 0. Kalau N-nya genap. Dan A-nya ini lebih besar sama dengan. A-nya lebih kecil dari 0. Sorry, A-nya bilangan real. Kalau N-nya ganjil. Gitu. Lalu yang ke-10. 10 itu A pangkat M per M. Sama aja dengan A dipangkatkan dengan M, lalu diakarkan N. Kalau yang ke-11 ada A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Jika ada persamaan seperti ini, maka kita dapat ambil kesimpulan bahwa Fx sama dengan Gx. Oke, aku akan jelaskan satu persatu ya. Dari yang awal, dari yang pertama. A pangkat M dikali A pangkat M. Sama aja dengan A dikali A dikali A sebanyak M kali. Sebanyak M kali. Lalu dikalikan dengan A sebanyak N kali. N kali. Bagaimana ini rumus ini dapat menjadi M ditambah N. Daripada kita pusing-pusing, kita ambil contoh saja. 2 pangkat. Ini nggak apa-apa. A pangkat 2 dikali A pangkat 3. Ini tuh bakal jadi A dikali A. Lalu A dikali A dikali A. Sama dengan A pangkat 5. Artinya apa? Korelasi 2, 3, dan 5 itu apa? 2 ditambah 3 sama dengan 5. Gitu. Jadi kalau kalian lupa rumus, kalian bisa contohin. Ini buat yang ke-1. Lalu, kita ganti ke yang nomor 2. A pangkat M per A pangkat M. Sama aja dengan, langsung ke contoh aja. A pangkat 2 per A pangkat 3. Jangan. A pangkat 3 per A pangkat 2. Sama aja dengan A dikali A dikali A per A dikali A. Kita bisa coret, 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 coret. Jadi sisanya itu A pangkat 1. Di sini ada angka 3, 2, dan 1.
3 diapakan dengan 2, hasilnya bakal sama. Kurang. Seperti itu. Eh, Lalu ke yang ketiga. 3 itu A pangkat M dipangkatkan dengan M. Kita ambil contoh 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3. Sama aja dengan A dikali A, lalu dipangkatkan 3 kali. Seperti ini. Ini jadi A pangkat 6 ya. Relasinya itu 2 dikali 3 sama dengan 6. Seperti itu. Lalu bagaimana kalau A pangkat 3 dipangkatkan dengan 2? Ini juga sama, jadi A dikali A dikali A, kali A kali A. Ini jadi 2 A pangkat 6 juga. Artinya 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi sama aja. Nah, untuk yang pangkat-pangkat ini ada tricky gitu ya, ada yang aneh. Bagaimana jika 2 pangkat 2 pangkat 2 tanpa kurung? Atau enggak, aku bakal gambar beberapa contoh. 2 pangkat 2 ini, atau 2 pangkat 2 pangkat 2. Seingat aku ini sama aja dengan yang ini. Kalian bisa cek di kalkulator. Jadi, ini sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 2, lalu 2, 2 pangkat 2 itu kan 4. Jadi 2 pangkat 4, 16. Sedangkan yang ini, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 2. Ini 16 juga. Dalam kasus ini hasilnya sama. Tapi bagaimana jika angkanya kita ubah jadi 3? 3 pangkat 3. Dan 3, pangkat 3 dipangkatkan. Jadi 3 pangkat, 3 pangkat 3 itu 3 kali 3 kali 3, 3 pangkat 27. Ini tuh hasilnya besar ya. Sedangkan yang ini, 3 pangkat 3 itu 9, lalu pangkatkan 3. Ini berapa? Hmm, ini juga besar ya. Kalau kita memakai sifat yang tadi, A pangkat M, lalu dipangkatkan dengan N, itu bakal kelihatan bahwa 3 pangkat um, 3 dikali 3. Jadi 3 pangkat 9. Di mana 3 pangkat 9 sama 3 pangkat 27 itu berbeda. Perbedaannya sangat jauh. Lalu aku juga mau ngajarin cara ngitungnya. Misalkan ada angka yang sangat besar, seperti ini. 3 pangkat 2000. Itu berapa? Tapi ini dalam pilihan ganda. A, B, C, D, E. Mungkin kalian bingung. Nah, ini ada triknya. 3 pangkat 0, 1. 3 pangkat 1, 3. 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 3, 27. 3 pangkat 4, 81. Kita lihat di sini satuannya itu mengulang di satu lagi. Kalau 3 pangkat 5 berapa? 2, 4, 3. Jadi ini berulang. Belakangnya itu sama. Ini bakal 9 juga belakang. Jadi urutannya itu 0, kalau pangkatnya itu 0, 1, 2, 3, 4-nya itu turun lagi ke bawah. 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya ya. Ini itu pangkatnya bakal jadi 1, 3, 9, 7. Ini satuannya bakal jadi seperti ini. Nah, bagaimana dengan 3 pangkat 2000? 3 pangkat 2000 itu berapa? Nah, kita cari dulu 2000 itu bisa dibagi jadi berapa? 2000 itu bukan dibagi jadi berapa?
di sini itu perulangannya ada 4 kali kan. Misalnya ini periodenya itu 4. 1, 2, 3, 4, lalu berulang lagi sesudah 4 kali. Jadi ini kita bagi 4. Ternyata, kalau kita hitung ya, 5, 20, kurangin, em, gimana sih cara ngitung tuh? Udah lupa, pokoknya jadi 500. Jadi 2000 bagi 4 itu sama dengan 500, 0/4. Ingat lagi kalau pecahan campuran, misalkan 19/2. Ini kan jadi bakal berubah jadi 9, 1/2. 9-nya itu hasil bagi, dan 1 itu sisa bagi, dan 2 itu pembaginya. Dengan seperti ini, kita tahu bahwa sisanya itu 0 jika dibagi dengan 4. Hal ini sama aja dengan yang urutan sini. 4 dibagi 4, sisanya 0. 8 bagi 4, sisanya 0. 12 bagi 4, sisanya 0. Berarti satuannya itu bakal 1. Kita lihat kalau di A itu pilihannya 1, 3, 9, 7, 5 misalkan. Di sini tuh angkanya terserah lah ya. Ada sesuatu di depannya. Tanpa kita hitung, jawabannya itu pasti A. Karena satuannya 1. Seperti itu. Kalau misalkan 2001 angkatnya, ini jawabannya bakal jadi yang B. Karena satuannya, maka yang sisa 1. Nah, seperti itu. Oke, daripada lama-lama, aku kembali ke sifat-sifat ya. Yang keempat, A dikali B pangkat N. Yang keempat. Ini sama aja dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Coba kita bayangkan, ini itu 3 dikali 4 pangkat 2 misalnya. Itu bakal jadi 3 kali 4, lalu dikalikan dengan 3 dikali 4. Samanya dengan 3 kuadrat dikali 4 kuadrat. Seperti itu. Jadi, sifat ini berlaku. Kalau kalian lupa, kalian bisa gambarkan dengan contoh. Seperti itu. Lanjut, yang kelima. Kelima itu A per B pangkat N. Kita pakai contoh 2/3 pangkat 4. Itu kan jadi 2/3 kali 2/3, 2/3 kali 2/3. Ini bakal jadi 2/4/3/4. Seperti itu. Atau mungkin seperti aku ada angka yang skip, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 per 3 dikali 3 dikali 3 kali 3. Maka jadi seperti ini. Lanjut ke yang nomor 4, nomor 6. Nomor 6 itu A per B pangkat min N. Oke, ini contohnya cukup menarik ya. Misalkan 2/3, ini tuh 8. 2/2 sama dengan 2/3 dikurangi 1 kan. Atau sama aja dengan 2/3 dibagi 2/1. Sama dengan 8/2 sama dengan 4. 2/1 itu sama aja dengan 2/2 kurang 1 sama dengan 2/2 per 2. Pangkat 1 sama dengan
4/2 dengan 2. Kita lakukan pola yang sama kepada 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 berarti 2 pangkat 1 dikurangin 1 sama dengan 2/2. 2 pangkat 1 per 2 pangkat 1 sama dengan 1. Kalau minus, 2 pangkat min 1. Jadi 2 pangkat 0 dikurangin 1. 2 pangkat 0 per 2 pangkat 1, di mana 2 pangkat 0 itu 1/2. Seperti itu. Di sini 1/2 ya. Artinya, 2 pangkat minus 1 itu sama dengan 1/2 pangkat 1. Kita simpulkan bahwa A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Seperti itu. Sekarang balik lagi ke contoh. Contoh ini. Kita anggap yang di bawah ini menjadi X pangkat N, X pangkat min N sama dengan 1/X pangkat N. Kita misalkan X-nya itu sama dengan A/B. Maka A/B pangkat min N itu sama dengan X pangkat min N sama dengan 1/X pangkat N. Kita ubah lagi X-nya menjadi A/B. Sebelumnya aku hapus dulu ini. Karena mungkin bikin pusing ya. Oke, aku lanjut. Itu bakal jadi 1/dalam kurung A/B pangkat N. Lalu 1/dalam kurung A pangkat N per B pangkat N. Ini itu sama aja dengan 1 dibagi A pangkat N per B pangkat N. Ingat kalau dibagi itu perkaliannya kita balik. Jadi 1 dikali B pangkat N per A pangkat N. Ini sama aja dengan B pangkat N per A pangkat N. Secara singkat, yang depan itu sama dengan yang belakang. Jadi A/B pangkat min N sama dengan B pangkat N per A pangkat N. Seperti itu. Kalau kalian merasa aku ngomongnya kecepatan, bisa diperlambat di YouTube. Atau kalau merasa kelambatan, kalian bisa percepat ya. Semoga suara aku cukup jelas. Kemudian aku pakai yang ketujuh ya. Yang ketujuh itu A pangkat 0. Ini sudah dijelaskan tadi gimana caranya bisa jadi 1. Lanjut ke nomor 8. Ini juga sudah ternyata. Yang 9. A pangkat 1/N sama dengan akar A pangkat A diakarkan dengan N. Oke, ini kita pakai contoh lagi. Misalkan A pangkat 4 deh. Sama dengan A dikali A dikali A dikali A. Gimana dengan A pangkat 2? Itu kan A kali 2. A dikali A. Hubungannya apa? Itu jadi A pangkat 4/2. Sama dengan A pangkat 2. Seperti itu. Sementara aku jelaskan seperti ini. Aku akan hapus lagi di sini. Supaya lebih jelas. Karena mungkin ada urutan yang skip. Jadi di sini A pangkat 4, kita uji coba aja. Pangkat 4 diakarkan dengan 2. Itu bakal jadi A pangkat 2. Gimana cara jelasinnya? Jadi seperti ini. A pangkat 4, kita pecah jadi A pangkat 3, A pangkat A dikali A pangkat 2, kita pecah lagi A dikali A. Jadi A-nya itu ada 4. Nah, bentuk akar ya. Jadi kalau akarkannya itu dengan 2, biasanya 2-nya nggak ditulis ya. Berarti tiap kali ada yang sama 2 kali,
itu sama kan, dua kali. Kita bisa keluarkan, kita hilangkan yang salah satunya. Jadi A dikali A, seperti itu. Jadi A pangkat 4, kita berubah jadi 2 pangkat 2, seperti itu. Jadi rumus ini sudah terbukti ya. Kita lanjut ke yang sifat ke-10. Untuk yang ke-11 aku nggak bakal bahas karena cukup membingungkan cara untuk membahas nih. Aku akan ngasih contohnya aja langsung. Yang ke-10, A pangkat M per N sama aja dengan A pangkat M yang pangkat M. Ini sebenarnya sama aja sama yang tadi, yang ke-9. Jadi aku skip aja deh. Yang ke-11, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Kalau terdapat persamaan seperti ini, fx bakal jadi sama dengan gx. Biasanya bentuknya jadi seperti ini. Fx sama dengan A pangkat k. Jadi biasanya fx sama dengan k. Dan kita cari x-nya itu berapa. Seperti itu. Untuk contoh soal nanti aku bakal bahas di pas latihan soal ya. Selanjutnya, oh ya untuk masih tahu aja ya. Aku ngajarin seperti ini, teorinya dulu, karena kalau kalian paham teorinya, kedepannya bakal jauh lebih gampang. Kemudian aku kasih latihan aja deh. Aku stop share dulu, ganti pakai ini latihannya. Wah, ternyata aku nggak bisa gambar sih. Oke, sudah terlihat jelas ya. Nah, di sini aku mau kasih trik buat yang nomor 1 ini. Anggap saja kalian soalnya pilihan ganda gitu ya. Atau bahkan kalau kalian nggak pakai pilihan ganda juga, cara ini sangat memudahkan. Yaitu yang A, kita pisahkan A dengan variabel A dengan koefisiennya ya. Jadi, min 2 pangkat 3, lalu dikali dengan 2 pangkat min 2 per 3, per 16 pangkat 1 per 3. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Oh ya, sebelum itu aku bakal jelasin kalau minus A dipangkatkan sebanyak ganjil, ini bakal sama aja dengan minus A pangkat 3, A pangkat ganjil. Sedangkan kalau minus A pangkat genap, ini bakal jadi A pangkat 4. Minusnya hilang. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini kita bisa keluarkan jadi minus sesuatu. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 dibagi 16-nya kita ubah jadi 2 pangkat 4. Lalu dipangkatkan dengan 1 per 3. Sederhanakan, minus, ingat lagi kalau ini dikalikan, maka si pangkatnya dijumlahkan. Jadi 2 pangkat 3 ditambah minus 2 per 3
lalu dibagi dengan 2 pangkat. Nah, kalau A pangkat sekian lalu dipangkatkan lagi, artinya kita kalikan. 4 dikali 1/3. Ini jadi minus 2 pangkat 3. Lalu, kalau satu bilangan dijumlahkan dengan negatif seperti ini, itu bakal berubah jadi A min B. Seperti itu. Maka yang di atas itu uh, yang pangkatnya itu bakal berubah jadi kurangin 2/3 per 2 pangkat 4/3 ya. Sama aja dengan minus 2 pangkat 3 dikurangin 2/3 itu kita samain dulu penyebutnya ya. Jadi 27/3 dikurangin 2/3. Lalu yang ini kita angkat ke atas ya, dikurangin 4/3. Sama dengan minus terkurung 2 pangkat 27 kurangin 2, 25. 25 kurang 4, 21/3. Berarti negatif 2 pangkat 7. Oke, jawabannya segini. Kalau kalian diminta angkanya, kita pakai cara yang tadi. 2 pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 2 pangkat 4 sama dengan 16, 2 pangkat 5 sama dengan 2. Di sini kita bakal berulang setiap 5 kali. Setiap 1, 2, 3, 4, 4 kali ya. Oke. 7 kali berarti 2 pangkat 7 itu belakangnya 2 pangkat 6 itu belakangnya 4, 2 pangkat 7 itu belakangnya akan di 8. Jadi satuannya itu pasti 8. Lalu di depan ada negatif. Jadi negatif berapa dengan satuannya itu 8. Seperti itu. Itu kalau kalian tidak ingin menghitung dengan kalkulator ya, atau pilihan ganda. Jadi untuk si koefisiennya itu bakal jadi minus sekian 8. Lalu kita hitung si A-nya. Kebetulan yang tadi itu A min 2A pangkat 3, 2A pangkat minus 2/3 per 2 pangkat 4A pangkat 4 1/3. Di sini 2 dan A-nya itu memiliki pangkat yang sama ya. Pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1, pangkat 4, pangkat 4. Ini itu artinya kita bisa ubah lagi si pangkatnya. Kalau tadi 2 pangkat 7, sekarang A-nya jadi pangkat 7. Oke, jawabannya A pangkat 7. Ini dia jawaban. Jadi asalkan kita tahu cara cepatnya, soal ini pendek sebenarnya. Tapi kalau kalian sudah sering latihan. Kalau yang kedua ini 1 dibagi 2 pangkat 2 dikali 5 pangkatkan dengan 3 berikan 2 pangkat 2/3 4 3 ya, eh eh. Pertama-tama kita pecah dulu menjadi angka prima ya. Jadi prima itu ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ini tujuannya kita buat jadi prima supaya gampang dicoret.
Oke, sekarang kita bisa tulis ulang. Kita hitung angka 2-nya doang. Jadi 1 per 2 pangkat minus 3 dikali 2 pangkat minus 4 dikalikan dengan 1 per 2 pangkat 3 pangkat minus 2. Ini karena 1 per kita balikin jadi 2 pangkat minus 1 dikalikan dengan dipangkatkan dengan minus 3 2 pangkat minus 4 lalu 2 pangkat min 3 pangkatin dengan minus 2. Kalau dipangkatkan lalu dipangkatkan lagi, kita kalikan. 2 pangkat minus 1 dikalikan dengan minus 3. Dikalikan dengan 2 pangkat minus 4 dikalikan dengan 2 pangkat min 3 dikali min 2. Ini bakal jadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat minus 4 dikalikan dengan 2 pangkat 6. Lalu kita jumlahkan, karena ini dikalikan, jadi si pangkatnya kita jumlahkan. 2 pangkat 3 ditambah kurang minus 4 ditambah 6. Samanya dengan 2 pangkat 3 ditambah dikurangin 4 ditambah 6. Sama dengan 2 pangkat 5 ya. Jadi jawabannya itu harus memiliki faktor, harus bisa difaktorkan atau habis dibagi dengan 32. Kalau jawabannya bisa dibagi dengan 32, itu udah pasti jawabannya. Tanpa kalian menghitung angka angka yang lainnya. Tadi kan ini tuh 10 itu bisa dipecah jadi 2, 5, lalu ada angka 2 lagi, angka 3 lagi, ada angka 5, dan 2 lagi. Jadi yang kita hitung itu 3 kali. 2, 5, dan 3. Seperti itu. Kita lakukan hal yang sama terhadap 3 dan 5-nya. Aku skip ke yang D ya. Atau enggak yang C deh. Apa-apa sih. C itu kita bisa keluarin 8 per 8 4-nya, lalu dikalikan dengan 3 pangkat. X pangkat 3, kalikan Y pangkat 4, Z pangkat 6, per X pangkat minus 7, Y pangkat minus 1, Z pangkat minus 4. Nah, yang depannya itu kita tidak perlu hitung. Kita hitung aja yang belakangnya, lalu ntar di akhir baru dikalikan dengan 64. Misalkan yang ini itu sama dengan kotak. Jadi jawabannya 7 per 84 dikalikan dengan kotak. Oh ya, di sini 7 bisa dibagi dengan 84 jadi 12 ya. Di 1 per 12 kotak jawabannya. Seperti itu. Lanjut ke yang D tadi. Nah, kalau soal seperti ini, kita kalikan dari yang paling dalam ya. Bukan dikalikan dari yang paling dalam. Kita kerjakan dari yang paling dalam. Jadi, di sini kita ubah jadi, ini kita coret jadi 2 pangkat setengah. Lalu, A dikali 2 pangkat setengah. Kita coret lagi, jadi 2 pangkat 1 ditambah setengah. Sama aja dengan A pangkat 3 per 2. Oke. Kita hapus semua, gantikan yang dicoretnya itu dengan A pangkat 3 per 2. Jadi ini kita coret, hasilnya itu bakal jadi A pangkat 3 per 2. Nah, kalau A pangkat 3 per 2, di luarnya itu diakarin, berarti kita bagi dengan 3. 3 per 2 dibagi dengan 3. Jadi setengah kan. Jadi ini kita bisa hapus lagi, coret, ubah jadi A pangkat setengah. Seperti itu. Selanjutnya,
A pangkat setengahnya dikalikan dengan ini, berarti pangkatnya itu dijumlahin ya. Berarti 4 ditambah setengah. 4 tambah setengah itu jadi 9/2 ya. Caranya itu 4 kita bikin di bawahnya itu jadi 2, berarti 4/1 atas bawah kali 2 sama dengan 8/2 ya. Jadi 8/2 ditambah 1/2 sama dengan 8+1/2 dengan 9/2. Itu um, jadi di sini kita hitung A pangkat 9/2. Lalu kita bagikan dengan 3. Jadi hasil yang atas itu A pangkat 3/2 ya. Sekarang kita hitung yang bawahnya. Itu jadi A pangkat 1/3. Lalu pangkatnya ditambahin 1 jadi A pangkat 4/3, A pangkat 4/3. Lalu dibagikan dengan 2 ya. Jadi A pangkat 2/3. Jadi hasilnya itu A pangkat 3/2 dibagi A pangkat 2/3. Sudah seperti ini kita kurangkan si pangkatnya karena dibagi kan. A pangkat 3/2 dikurangin dengan 2/3. Samain penyebutnya jadi 9/6 dikurangin 4 per ya benar 4/6 sama dengan A pangkat 5/6. Ini jawaban akhirnya. Atau kalau mau dibikin akar berarti A pangkat 5 diakarkan dengan 6. Gitu. Kalau kalian sudah hafal dengan cara-cara yang tadi, dengan penjelasan aku di awal, dengan sifat-sifat eksponensial, seperti ini bakal jadi sangat gampang. Lanjut ke nomor 2. Nah, di sini ditekankan jangan pakai kalkulator. Gitu ya, jangan pakai kalkulator. Tadi kan di sifat-sifat itu kita diajarkan dengan menggunakan variabel kan. A. Di sini kita nggak pakai variabel. Jadi 3, 4, 3 per, eh, seperti ini bisa dibuat jadi 3/4 3/7 lalu diakarkan. Karena skip aku hapus ulang lagi. Seperti ini. Kalau pangkatnya sama kita bisa dibikin di luar kurung ya. Nah ini kalau kita hitung berapa ya? Kita coba aja. 7/1 itu 7, pangkat 2 itu 4, pangkat 3 itu 8, pangkat 4 8 kali 7 6, kali 5, 6 dikali 7. Oh, di awal aku salah nih. 7/2 itu 9. 9, pangkat 3 itu berarti 9 kali 7, 3. Berarti kita asumsikan dengan 3/4 3 sama dengan 7/3. Kalian bisa cek juga di kalkulator. Harusnya sama ya. Jadi di sini itu 7/3 per 7/1. Jadi lalu dipangkatin dengan setengah jadi 7/2 pangkat setengah. Jadi 7 jawaban. 7. Oke, sekarang kita lanjut ke yang B. Akar 48 tapi
sudah terbiasa pakai rumus cepat, jadi udah terbiasa menghitung cepat, jadi kalau dijabarin panjang-panjang jadi agak kurang terbiasa ya. Jadi di sini 48 kita faktorin. Bagi 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3. Di sini yang ada gandanya itu kita bisa keluarin dari akar. Jadi 2 dikali 2, akar 3. Lalu kalau 12, kita lihat yang ini doang ya. Berarti ada 2-nya 2 kali. Kita bisa keluarkan. Jadi 2 akar 3. Kurangin dengan 27. 27 itu kita bagi 3, 9. Bagi 3, 3 lagi. Di sini 3-nya keluarnya 2 kali. Jadi 3 akar 3 ya. Ini kalau diselesain jadi, ini aku hapus dulu deh. Kalau diselesain jadi 4 di akar 3, ya, 2 kali 3. Ini kita bisa buat jadi seperti ini. 4 tambah 2 dikurang 3. Nah itu pakai capit kepiting ya. Kalau biasanya capit kepiting itu kita kalikan, kalau ini kita keluarkan si akar 3-nya. Jadi akar 3 dikali 4 tambah 2, 6, 6 kurang 3, 3. Jadi sama dengan 3 akar 3. Ini jawabannya. Oke. Di sini soalnya itu suatu bilangan diakarkan. Jadi pangkatnya itu pangkat setengah kan, karena ini akar 2. Gimana kalau soalnya itu A pangkat 5 lalu diakarkan dengan 3. Itu kan sama aja dengan A pangkat 5 per 3. Ini sama aja dengan A pangkat 1, 2 per 3. Atau sama dengan A pangkat 1 ditambah 2 per 3. Ini sama aja dengan A pangkat 1 dikali dengan A pangkat 2 per 3. A pangkat 1 tetap. Kalau pangkatnya sudah lebih kecil dari 1, kita ubah jadi seperti ini. Pokoknya bentuk yang ini rasional kita buatkan jadi pecahan campuran, lalu sisanya itu yang ini kita bentuk jadi seperti ini. Kita yang seperti ini lah. N per M kita ubah jadi A pangkat N, lalu diakalin dengan M. Seperti. Lanjut ke yang C. Aku yakin ini soal-soalnya itu dibuat variasi ya. Jadi tiap soal itu cara ngerjainnya beda. Kelihatannya sih seperti itu. Mungkin ada faktor yang berbeda. Hmm, seperti tadi, terfaktorkan. Ini. Jadi, duanya ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 2 kali 2, 2 kali 2. Keluarkan hilang. Jadi, 4 akar yang sisanya. 3 kali. Jadi, 4 akar 15. Pertama-tama kita ubah um, akar 240 menjadi 4 akar 15. Lalu kita hitung yang belakangnya.
akar 12 dikali akar 45. Itu berarti 2 dikali 2 dikali 3 kali akar dari 3 dikali 3 dikali 2. Ini pakai cara yang sama, cuman aku faktorin langsung. Karena ini sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 pangkat setengah, dikali 3 dikali 3 dikali 5 pangkat setengah, kita bisa gabungkan. Jadi 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 5 pangkat setengah. Yang samanya ada 2 kali kita keluarkan ya. Jadi keluar di sini, keluar lagi, pindah ke sini. Jadi 2 dikali 3 akar 15 sama dengan 6 akar 15. Jadi di sini akar 12 dikalikan dengan akar 45 sama dengan 6 akar 15. Jadi akar 240 dikurangin yang ini. Jadi 4 akar 15 dikurangin dengan 6 akar 15. Hasilnya itu jadi minus 2 akar 15. Kita lanjut yang gaduh. Sepertinya pembahasan soal kayak gini lama ya. 5 ditambah 42 dikalikan 6 ditambah 3 akar 2. Ini kita cabit-cabitin ya. Kita perlakukan akar 2 ini sama dengan X. Jadi 5 ditambah X kali 6 dikurangin 3X ya. Ini jadi 30 minus 15X. Yang ini jadi ditambah 6X. Jadi min 3X kuadrat. Kita ubah X-nya menjadi akar 2 ya. Jadi 30 dikurangin 15 akar 2 ditambah 6 akar 2 kurangin 3 akar 2 pangkat 2 ya. Atau enggak kita hitung dulu deh. Di sini kita bisa sederhanakan. Jadi 30 dikurangin dengan min 15 tambah 6 itu jadi minus 9X kurangin 3X kuadrat kan. Kita ubah X-nya di akar 2, 30 dikurangin akar 2, kurangin 3 dikali akar 2 pangkat 2. Seperti ini ya. A pangkat N diakarkan dengan N itu bakal jadi A. Ini sebagai catatan ya. Catatan tambahan. Jadi ini 30 dikurangin 2 dikurangin 3 dikali 2. 20 dikurangin 2 dikurangin 6. Jadi ini kita bisa kurangkan 24 dikurangin 9 akar 2. Jawabannya sama sini. Ini tidak bisa disederhanakan lagi. Karena 24 dikurangin 9X nggak bisa disederhanakan juga kan. Kita lanjut ke nomor 3. Melelahkan. Tentukan nilai X yang memenuhi X ditambah X. Akar 3 sama dengan akar 2. Oke. Lanjut. X ditambah X akar 3 dengan akar 2. Di sini ada X dua-duanya. Jadi kita keluarkan X ditambah 1 dikali 1 ditambah akar 3. Akar 2. Lalu kita cari X-nya. Kita bagi kiri kanan dengan 1 plus akar 3. Jadi akar 2 per 1 plus akar 3. Nah, habis gini, kita penyebut itu tidak boleh memiliki akar. Jadi kita atas bawah dikalikan dengan sekawannya ya. Dikalikan dengan 1 dikurangin akar 3 per 1 dikurangin akar 3. Kenapa aku dikalikan dengan ini?
Aku jelasin gini ya. A ditambah B dikalikan dengan A dikurangin B. Kalau kalian hitung, capit kepiting, ntar hasilnya itu A kuadrat min B kuadrat. Anggaplah A itu akar X. Dan B-nya itu akar Y. Kalau kita kuadratkan. Maka hasilnya itu X. Eh, eh bukan dikuadratkan. Lalu dikalikan dengan akar X dikurangin akar Y. Ini hasilnya itu akan jadi X dikurangin Y. Jadi kalau ada akar, cara ngilangin akarnya itu dikalikan dengan sekawannya. Seperti itu. Jadi, akar 2 dikalikan dengan 1 min akar 3 per, di sini, jadi 1 dikurangin 3 ya. Jadi, akar 2 dikalikan 1 min akar 3 per minus 2. Aku lanjut ke sini deh. Jadi, min akar 2 per 2 dikalikan 1 min akar 3. Menurut aku ini sudah cukup pendek ya. Kalau mau dipendekin lagi, jadi kita kalikan masuk deh. Minus akar 2 dikali 1, lalu minus akar 2 dikali minus akar 3. Jadi ditambah akar 6 per 2. Lalu untuk supaya jadi rapih, depannya itu jangan minus. Jadi akar 6 dikurangin akar 2 per 2. Seperti itu. Lanjut ke nomor 4. Itu tuh ada berapa soal sih? Banyak banget. Sebenarnya dikit, cuman bahasnya itu mau kamu. Yang keempat, area sebuah persegi panjang adalah, jadi luas segi panjang L sama dengan P dikali L dengan akar 4, 24 ya. Panjangnya itu, P-nya itu 3 dibagi 14. L-nya itu berapa? Dengan akar 24. Nah, nanti si lebarnya itu dinyatakan dalam A plus B akar 6. Sorry, 4. Jadi L-nya itu sama dengan 2, akar 24 per 3 kurang 4, akar 6. Ini kita pakai cara yang sama, akar sekawan. Aku nggak bakal ngomong ya. Biasanya sudah tadi. Jadi akar 24 kali 12. Jadi 2 per 3 akar 6 dikali 3 ditambah 2 per 3 akar 6 dikalikan dengan akar 6. Kita coret-coret jadi 2 akar 6 ditambah 2 per 3 akar 6 kali akar 6 jadi 6, coret-coret 2. Jadi 2 akar 6 ditambahin dengan 4. Atau kita bisa tulis ulang dengan 4 ditambah 2 akar 6. Ini tuh bakal jadi A plus B akar 6. Jadi A-nya itu 4, B-nya itu 2. A sama dengan 4, B sama dengan 2. Ini jawaban option. Oke, sekarang aku ke nomor 5. Nomor 5 itu prediksi grafik fungsi eksponen berikut. Oke. Sebelum itu kayaknya aku harus jelasin cara menggambar grafik ya. Oke, aku stop share screen dulu.
Nggak usah. Aku skip dulu nomor 5, 6, 7. Aku nggak punya buku Erlangga. Lalu yang 8. Nah, 8 aku bisa kerjain. 9 juga bisa, 10 juga bisa. Jadi untuk sementara aku skip dulu nomor 5 dan 6. 5, 6, 7 ya. Ini aku bahasnya sesudah aku ngajarin cara gambar grafik. Hmm, Oke, mulai dari yang ke-8. Yang A, em, kita buat kiri kanan jadi 3 pangkat sekian ya. Ini yang di kiri kita buat jadi 3 pangkat minus 2x plus 3. Kenapa? Karena kalau 1/4 kita buat jadi em, 3 pangkat sekian. Jangan jangan seperti ini, tapi kita ubah jadi seperti ini. Karena ini lebih gampang untuk dihitung. Ini bakal sama dengan em, 3 pangkat 3. 27 itu kan 3 pangkat 3. Lalu sini kita pangkatin dengan X plus 5. Ini kok bakal sama dengan 3 pangkat 3 dikali X plus 5. Lalu kalau kita akarin, berarti si pangkatnya kita bagi. Jadi 3 pangkat X plus 5. Artinya 3 pangkat min 2X plus 3 sama dengan 3 pangkat X plus 5. Sama kayak yang rumus tadi ya, A pangkat Fx sama dengan G pangkat Fx. Sama dengan A pangkat Gx. Ini berarti Fx sama dengan Gx. Seperti itu ya. Berarti yang ini sama dengan yang ini. Min 2x min plus 3 sama dengan x min 5. Plus 5. Ini kalian cari sendiri x-nya. Maksudnya ini bukan pelajaran yang sulit ya. Soalnya kalian sudah SMA. Itu pelajaran. Pelajaran ini. Oke. Yang ini kita pecah eh, angkanya itu jadi 2, 5. 2 dan 5 ya. Kenapa? Karena 10 itu faktornya 2 dan 5, 4 faktornya itu 2 dan 2, 5 itu faktornya 5 doang ya. 1 dan 5. Jadi kita ambil yang angka primanya doang. Ini dulu, prim. Hmm, Berarti 2 pangkat 2x sama dengan 2 pangkat 1. Berarti 2x sama dengan 1, x sama dengan 1. Ini kenapa seperti ini? Karena 4 pangkat x sama dengan 2 pangkat 2, lalu dipangkatkan dengan x sama dengan 2 pangkat 2x. Lalu yang sini itu kita pecah jadi 2 dan 5. Dan 2 itu 2 pangkat 1 kan. Seperti itu. Jadi tanpa kita menghitung yang 5-nya, kita bisa dapat jawaban X-nya. Seperti itu, lalu kita lanjut ke yang C. Ini aku ngerjainnya agak ngebut ya. Kita lihat ini jawabannya itu 1. Kalau 1 itu berarti pangkatnya bakal jadi 0. Kemungkinan besar ya. Um, Kalau kita nebak gitu ya, pangkatnya itu bakal harus jadi 0. Berarti 1/2 X min 3 itu dengan 0. Berarti X min 3 sama dengan 0. X sama dengan 3. Ini kalau nebak doang. Kalau kalian ingin cepat ngerjain. Cuman ini nggak pasti benar. Untuk memastikan benar atau salahnya, hmm,
Ini 0,09 itu artinya ada 9 per 100 kan. Sama aja 3 per 10 pangkat 2. Atau 3 per 2 dikali 5 pangkat 2. Berarti angkanya itu ada 3, 2, dan 5. Untuk mempermudah perhitungan, kita pakai yang angka 3-nya doang. 2 dan 5-nya nggak usah dihitung. Berarti di sini 9 pangkat setengah kali X min 3 per 3 pangkat 3X plus 1 dengan 1. Ini jadi coret ganti jadi 3 pangkat 2. Lalu pangkatnya kita kalikan. Coret-coret. Jadi 3 pangkat X min 3 per 3 pangkat 3X plus 1 sama dengan 1. Berarti X min 3 dikurangin dengan 3X plus 1 sama dengan 1. Lalu ini kalian lanjutkan sendiri ya. Aku lanjut deh. Untuk mengecek jawaban yang tadi. X-nya sama dengan 3 atau bukan. Kalau emang sama dengan 3 itu kita beruntung aja. Jadi ini min 2X. Min 4 sama dengan 1. X sama dengan min 5 per 2. Nah, ternyata berbeda ya. Jawaban yang benarnya itu yang bawah. Bukan yang 3. Oke. Kita lanjut ke yang D. Dadu. Ini aku skip karena udah bahas tadi situ. Aku lanjut ke yang E. Yaitu 3 pangkat X ditambah dengan 3 pangkat X plus 2 dengan 90. Untuk sementara kita abaikan aja. Ini yang sisi kanan. Kita hitung yang sini. Nah, ini terserah kalian sih. Kita anggap 3 pangkat X itu sebagai Y. Jadi ini kita ubah jadi 3 pangkat X ditambah. Kalau pangkatnya itu udah ditambah sekian, kita pecah jadi 3 pangkat X dikali 3 pangkat 2 dengan 90. Lalu kita ubah si 3 pangkat X-nya dengan Y. Y plus Y dikali 3 pangkat 2 sama dengan 90. Berarti Y ditambah 9Y sama dengan 90. 10Y sama dengan 90. Y sama dengan 9. Lalu kita ubah lagi ke yang tadi. 3 pangkat X sama dengan 9. Y sama dengan 3 pangkat X sama dengan 9. Berarti X pangkat berapa X sama dengan 9. X-nya itu 2. Seperti itu. Cara lainnya nanti sudah belajar logaritma. Yang F. Hmm, yang F itu 11 plus 45 sama dengan 4X. Ingat lagi syarat dari akar itu, misalkan akar fx. Berarti fx-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Itu syaratnya. Itu bakal jadi pembatas domainnya. Oke. Okay. Tapi kalau kita lihat di sini, pasti positif nggak sih? 11 dikali X kuadrat plus 45. X kuadrat itu positif. Positif ditambah dengan positif.
ya hasilnya bakal jadi positif. Jadi aman, nggak usah dicek juga, nggak apa-apa. Kemudian salah satu pertimbangan lagi, akar A kalau dikuadratkan sama dengan A kan. Bagaimana dengan uh, nilai negatif? Min 2 A pangkat 2 kan jadi 2. Kalau min A lalu dipangkatkan 2 itu sama dengan A juga, kuadrat juga. Jadi yang ini kita nggak tahu positif atau negatif. Tapi karena di um, ruas kirinya itu positif, jadi kita bisa pastikan X-nya juga positif. Karena seperti itu, kita bisa pangkatkan kedua sisi. Kalau kita pangkatkan kedua sisi, bakal jadi X 11X kuadrat plus 45 sama dengan 4X dikuadratkan. Berarti sama dengan 16X kuadrat. Ini kalian sederhanain lagi, pakai pelajaran dulu ya. Sama kuadrat. Jadi 45 sama dengan 5X kuadrat. Coret 9. Kita dapat X-nya itu plus minus sama dengan plus minus 3. Tapi ingat lagi tadi, X-nya itu harus lebih besar dari 0. Lebih besar sama dengan 0. Jadi kita pilih X sama dengan 3 sebagai jawaban. Seperti itu. Oh ya, untuk mengingatkan, kalau ada fungsi seperti ini, AX plus B sama dengan CX kuadrat, misalkan seperti ini, kita harus buat salah satu ruasnya jadi 0. Jadi 0 sama dengan CX kuadrat min AX min B. Lalu kita cari dengan faktor seperti ini. Atau pakai rumus ABC. Rumus ABC itu X1, 2 sama dengan sesuatu lah ya. Ini sesuatunya aku nggak tulisin karena bentuknya berbeda dengan rumus yang bisa dipakai. Seperti itu. Kenapa kita bikin seperti ini? Untuk mencegah jawaban yang seperti ini. Kadang-kadang kita lupa untuk menuliskan plus minusnya. Kalau kita bikin salah satu ruasnya jadi 0, kemungkinan lupanya itu makin kecil. Seperti itu. Lalu sesudah kita dapat X-nya, kita uji apakah X-nya itu memenuhi atau tidak. Kita lanjut ke yang G ya. Akar dari 3X plus 2 sama dengan 3X. Ini kita bisa pangkatin dua-duanya dengan syarat X-nya itu harus lebih besar dari 0. Lebih besar sama dengan 0. Jadi 3X plus 2 sama dengan 9X kuadrat. Kita pindahkan ruasnya jadi 9X kuadrat dikurangi dengan 3X min 2. Sama dengan 0. Lalu kita hitung pakai rumus ABC. Atau saya nggak usah. Bisa mendengar 1 per 9 dikali 9X. Berarti ini 9X juga dikalikan. Yang belakangnya itu 9 kali X2. Ini jadi faktornya itu ada 6 dan 3. Seperti ini. Jadi X plus 1. X-nya itu sama dengan 2 per 3. Dan sini minus ya. Ini tidak berlaku. Jadi cuma yang ini. Gitu. Oh ya, selain cek yang di sini,
X-nya harus lebih besar dari 0, kita juga cek juga yang sini. Jadi 3X plus 2 sama dengan 2/3 dikali 2/3 tambah 2. Ini harus positif. Harus lebih besar sama dengan 0. Dan ternyata terpenuhi. Oke, jadi benar. Oh ya, aku mau kasih tahu suatu hal yang menurut aku cukup penting ya. A, misalkan ada A dan B. A-nya lebih besar dari 0, B juga lebih besar dari 0. Seperti ini. Misalkan ya. Kalau seperti ini, A kuadrat pasti lebih besar dari B kuadrat. Besar dari 0. Ini adalah hal yang pasti. Misalkan, 2 lebih besar dari 3 lebih besar dari 2, 9 lebih besar dari 4. Gitu ya. Jadi misalkan ada soalnya seperti ini. Ini lebih besar, ini hasilnya itu bakal 0 atau enggak. Maksudnya lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0. Ya udah, kalau ini 9 kurang 4 lebih besar dari 0 kan. Yang ini sama. Ya udah, ini kita pangkatkan. Jadi 3 kurang 1. Oh, ternyata lebih besar dari 0. Berarti ini juga lebih besar dari 0. Gitu. Jadi jawabannya pasti positif. Seperti itu. Ingat, ini cuma berlaku kalau syarat di atas terpenuhi dan kotak hit. Kalau seperti ini ya, min 2 lebih besar dari min 3. Kita kuadratkan. 4 lebih besar dari 9. Oh, ini salah. Kebalik justru. Kita balik. Kalau A lebih kecil, pokoknya kita balik lah ya. Pakai prinsip yang seperti tadi. Oke, aku juga mau ajarin satu hal lagi. Hmm, Kalau A lebih besar dari B, besar dari 0, berarti um, 1 per A lebih kecil dari 1 per B. Seperti ini. Contohnya, 2 lebih kecil, 3 lebih besar dari 2. Nah, um, 1,5 itu lebih besar dari 1/3. Itu, tandanya kita tukar, lalu dibikin 1 per. Seperti itu. Kalau syarat atasnya itu tidak terpenuhi juga, maksudnya itu yang ini yang belum aku hapus, berarti sifat yang tadi ada modifikasinya juga dikit. Hmm, udah deh cukup penjelasannya. Sekarang kita lanjut ke yang sini, nomor 9. Tentukan penyelesaian dari ini. Kita lihat di sini ada dua variabel, yaitu X dan Y. Ya kan? Nah, kalau ada dua variabel itu dibutuhkan dua persamaan. Nanti ini kalian akan belajarnya di kuliah aja deh. Biasanya dibutuhkan dua persamaan, tapi mungkin aja satu persamaan aja cukup. Jadi 5 pangkat X dikalikan dengan 25 pangkat 2Y dengan 1. Berarti 5 pangkat X ini 5 pangkat 2 pangkat dengan 2Y dengan 1. 5 pangkat X dikali dengan 5 pangkat 2 dikali 2Y dengan 1. 5 pangkat X dikalikan dengan 5 pangkat 4Y dengan 1. 5 pangkat X plus 2Y. Ini 4 ya. 4Y sama dengan 1. X plus 4Y sama dengan ini kan 5 pangkat 0. Jadi ini persamaan 1 ya. X
plus 4Y sama dengan 0. Lalu kita cari yang bawahnya ya. Yang ini. Udah. Jadi 3 pangkat 1, 3 pangkat 5X, 3 pangkat 2, lalu dipangkatkan Y sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Ini aku tulis itu sistematis ya, dengan cara yang tidak dilompat-lompat. Kalau dengan dilompat-lompat, pasti banyak orang yang cepat-cepat gitu di kelas. Bukan berarti aku nggak bisa, cuman aku harus ngajar aja. Kalau aku nggak, tujuannya bukan ngajar, bisa cepat juga. Ini persoalan. Ini kalian latihan sendiri. Gimana yang tadi di atas bisa berubah di bawah. Habis itu kita dapat dua persamaan, kalian cari X dan Y-nya. Pakai SPLDV. Ini pelajaran SMP ya. Lalu kita lanjut nomor 10. 2 pangkat X ditambah 2 pangkat min X sama dengan 3. Oke, 2 pangkat X ditambah 1 per 2 pangkat X sama dengan 3. Kita kalikan dengan 2 pangkat X, jadi 2 pangkat X 2X ditambah 2 pangkat X kali 1 sama dengan 3 dikali 2 pangkat X. Kita anggap 2 pangkat X sama dengan Y. Kalau kita cari, kita ubah jadi seperti ini, 3Y. Ini kita cari nilai Y-nya, Y sama dengan sekian, jangan dengan kotak ya. Lalu kita lanjutkan dengan 2 pangkat X sama dengan kotak. Kita cari jawabannya X-nya itu sama dengan berapa. Kalian coba sendiri ya. Atau mungkin ini perlu belajar logaritma itu biar lebih jelas. Oke, aku lanjut ke menggambar grafik ya. Aku stop sharing dulu, lalu ganti ke whiteboard lagi. Jadi fotonya tidak foto. Aku ajarin berdasarkan kemampuan apa aja. Mungkin kalian perlu belajar logika dulu. Aku udah share video logika ya di YouTube. Kalian bisa nonton supaya lebih mengerti. Misalkan ada grafik Y sama dengan 2 pangkat X. Lalu ada juga grafik Y sama dengan 1 per 2 pangkat X. Ini kalian gambar ini hasilnya seperti apa. Kita bisa pakai metode seperti ini. Ketika X-nya itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Atau mungkin mulanya itu dari minus deh. X, Y ini minus 1, minus 3, 2, jadi 0, lalu sekian, 3 misalkan seperti itu. Kan boleh pakai cara seperti itu, bisa juga pakai GeoGebra ya. GeoGebra. Kalian tinggal cari aja di Google GeoGebra grafik. Itulah. Terus ya udah kalian tulis ini persamaan. Oke. Hmm, tanpa mengikuti aturan yang kita ya, tanpa plot yang tadi yang kotak-kotak itu aku nggak pakai cara itu karena aku udah tahu gambarnya itu bakal di seperti apa. Misalkan bentuk paling umumnya 2 pangkat X
Lalu kalian juga coba gambar 3 pangkat X, 4 pangkat X, 5 pangkat X. Itu gambarnya seperti apa? Nih, jawabannya itu bakal seperti ini. Kalau 2 pangkat X seperti ini, 2 pangkat 3X bakal jadi gini. 2 pangkat 4 jadi gini. Tuh. Pokoknya makin lama makin makin apa ya? Kalau tebing tuh makin curam gitu lah. Tapi di sini tuh sebenarnya gini. Aku gampang jelasin. Makin lama mendekati nol. Sama-sama mendekati nol. Gitu. Ini bentuk dasarnya. Aku rangkum jadi seperti itu. Nah, ini juga aku hapus ya. Contoh-contoh lainnya. Aku pakai yang bisa dengan 2 pangkat X aja deh. Hmm, lalu aku ubah gimana kalau Y sama dengan setengah pangkat X. Ini itu sama aja dengan 2 pangkat min X. Aku tulis ulang, Y sama dengan 2 pangkat min X. Kalau yang tadi, yang ini, gambarnya itu seperti ini. Kalau yang ini, untuk setiap X, berubah jadi min X. Artinya apa? Kita terminkan terhadap sumbu Y. Jadi gambarnya itu bakal jadi set. Ini titik potongnya itu di satu ya. Y sama dengan satu. Cuman gambar apa aja misalnya. Oke, aku lanjut. Gimana kalau min Y sama dengan 2 pangkat X? Itu gambarnya bakal jadi seperti ini. Sedangkan kalau yaitu Y, min Y sama dengan 2 pangkat X. Sedangkan kalau Y sama dengan 2 pangkat X seperti ini. X. Lalu kalau ini tuh Y sama dengan 2 pangkat min X. Sedangkan yang ini min Y sama dengan 2 pangkat min X. Seperti itu gambarnya. Aku lanjut lagi gambarnya ya. Mana kalau gambarnya itu Y sama dengan 3 dikali 2 pangkat X. Ya, kalau 2 pangkat X itu seperti ini, Y sama dengan 2 pangkat X. Garis yang ini, Y sama dengan 3 dikali 2 pangkat X. Dan di garis ini, Y sama dengan misalkan seperdua 2 pangkat X. Pokoknya kalau makin tinggi itu, si ininya, K-nya lebih besar dari 1. Sedangkan yang ini, K-nya lebih kecil dari 1. K-nya lebih kecil dari 1. Yang lebih kecil dari 1. Lalu untuk menggambar grafik kayak gini, ada syaratnya. Y sama dengan A pangkat X, misalkan seperti ini. Syarat dari A-nya, A-nya itu harus lebih besar dari 0 ya. Lalu, udah. Coba kalau A-nya itu 1 ya. 1 pangkat X. Nanti gambarnya itu bakal jadi seperti ini. Apa? Cuman gambarnya nggak bikin. Nggak seperti grafik eksponen. Lalu, kenapa syaratnya seperti ini? Hmm, aku jelasin atau enggak ya? Boleh deh.
Kita coba ya, minus 1 pangkat 1. Pangkat 0 dulu deh. Ini berapa? Kalau seperti ini, 1. Kalau minus 1 pangkat 0, ini min 1. Tapi yang ini salah. Soalnya rumusnya seperti ini kan. Jadi, ulang sini. Ulang 1 pangkat 0 itu 1. Min 1 pangkat 1 itu min 1. 1 pangkat 2 itu 1. Coba kalian gambar ya. Ini oh, dua, tiga, oh ini 1, 1, 1. Kalian nggak bisa asal gambar kayak gini. Coba kalau kita X-nya itu setengah misalnya. Min 1 pangkat setengah. Ini berapa? Akar min 1. Nah, ini dia. Di dalam akar itu tidak boleh negatif. Gambarnya bakal tidak jelas. Tahu? Jadi kemungkinannya ini bakal jadi osilasi seperti ini. Dan ada juga bilangan imajiner. Jadi gambar grafiknya itu nggak jelas. Kita nggak tahu gambarnya bakal seperti apa. Lanjut deh. Kemudian Y sama dengan 2 pangkat X plus 1 misalkan. Jangan. Min 1 deh. Gambarnya gimana? Kalau gambar seperti ini, Y sama dengan 2 pangkat X. Coba kalian gambar 2 pangkat X min 1 itu gimana gambar? Jawabannya ini geser ke kanan. Jadi gini ya. Y sama dengan 2 pangkat X min 1. Ini bergeser ke kanan sejauh 1. Gitu. Oke, selanjutnya aku bakal ngajarin asintot. Sebelum lanjut ke gambar grafik lagi. Jadi, asintot ya. Y sama dengan 2 pangkat X. Asintotnya berapa? Nah, asintot itu kita cari, definisinya itu aja. Asintot itu nilai yang akan didekati tetapi tidak akan pernah bersentuhan. Jadi kalau gambar ini, Y sama dengan 2X seperti ini ya. Y sama dengan 2 pangkat X. Ini bakal makin tinggi terus. Sampai infinite gitu ya. Sedangkan yang ini makin kecil terus mendekati 0. Jadi asimpotnya itu 0. Asimptot itu jangan infinite atau minus infinite. Kita pakainya 0 aja. Atau enggak suatu bilangan angka lain selain ini dua. Oke. Kenapa ini asimptotnya 0? Coba kita X-nya itu perkecil. Maksudnya itu kan makin jauh dari sini. Ini X-nya min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Makin kecil aja. Sampai X-nya itu minus infinite misalnya. Kita cobain ya. 2 pangkat min 1. Nah, 2 pangkat min 2. Seperempat. 2 pangkat min 100. 2 pangkat 1 per 2 pangkat 100. Ini kecil banget. Tapi nggak mungkin jadi 0. Gitu.
2 pangkat X sama dengan 0. So, kalian cari X-nya itu berapa? Nggak bakal ketemu. Kecuali X-nya itu minus infinite misalkan. Jadi ini bukan angka kan, infinite gitu. Jadi asintotnya itu 0. Ups. Oke, aku lanjut gambar grafik ya. Gimana kalau grafiknya itu Y min 1 sama dengan 2 pangkat X. Normalnya itu seperti ini, Y sama dengan 2 pangkat X. Kalau min 1 itu naik 1. So, ini jaraknya itu 1. Ini juga jaraknya 1. Jaraknya 1. Jadi semua jaraknya itu 1. X 1 aja. Y min 1 sama dengan 2 pangkat X. Oke. Sejauh ini aku udah cukup jelasin semua komponen-komponen yang berpengaruh terhadap grafik eksponen. Coba kalau grafiknya itu seperti ini ya. Y sama dengan minus 1/3 dikali setengah pangkat 2X. Oh, ini aku belum ajarin. Nggak apa-apa deh. Plus 1, ada minus 2 misalkan. Oke, coba kalian gambar grafik ini. Jadi ini seperti apa? Bingung nggak? Sebelumnya aku bakal gambar lagi grafik 2 pangkat 2X. Kalau 2 pangkat X itu seperti ini, 2 pangkat 2X itu bakal jadi gini. Bentar. Sini. Gini gambar. Kalian bisa cek di GeoGebra ya. Oke. Sekarang pokoknya kalau ini angkanya itu lebih besar dari 0, lebih besar dari 1, di sini bakal di atasnya, di sini bakal di bawahnya. Kalau up 2 pangkat setengah X, gambarnya itu bakal gini. Gitu. Cuma ini nggak bakal keluar di mana. Kalian cuma harus seperti konsepnya. Coba aku terus ulang lagi soalnya. Ya, coba bang. Pertama, kita gambar dulu. Ini grafiknya dari SpaceX. Lihat dari, benar, aku tulis ulang nih rumus. Ini itu K dikali A pangkat Fx. Salah. Y min Y1 sama dengan K dikali A pangkat F X min X1. Nah, udah. Ini udah benar rumusnya. Ini rumus umum. Jadi kalian cari sendiri. Pengaruh dari Y, pengaruh. Oh, di sini ada tambahan deh. Ini ada misalkan namanya M lah ya. Jadi kalian cari pengaruh dari Y1, K,
M1 dan X1 gitu. Kalian cari aja pengaruhnya apa. Ini kalian harus meneliti sendiri gitu. Sebenarnya aku udah ajarin tadi, cuman untuk menguji pemahaman kalian. Yang tadi, tadi gambar grafik ini ya. Pertama, karena di sini lebih kecil dari 1, gambarnya itu bakal jadi seperti ini. Lalu di sini ada minus. Jangan minus dulu deh. Ini angkanya itu lebih kecil dari 1. Jadi gambarnya jadi gini. Oke, aku ganti warna aja. Pertama, kalau biru ya. Biru itu ini. Ini grafik Y sama dengan tengah pangkat X. Lalu aku gambar lagi grafik. Warnanya ganti merah. Ini. Ini tuh Y sama dengan 1/3 dikali setengah pangkat X. Lalu ganti lagi kuning. Pakai minus. Ini kita cerminkan pada sumbu ini. Jadi gambarnya gini. Y sama dengan minus 1/3 kali 1/2 pangkat X. Lalu kita naikkan sebesar 2. Gambarnya itu bakal jadi gini. Yang warna ungu, ini ungu ya. Y sama dengan min 1/3 dikali 1/2 pangkat X tambahin dengan 2. Yang berbeda itu tinggal yang ininya kan. Oke. Lanjut gambar. Aku gambar ulang deh. Sini. Sekarang kita ubah ini jadi 2X plus 3 itu kita ubah jadi 2 dalam kurung X plus 3/2. Kalian teliti sendiri deh, kenapa di gambarnya dibikinnya seperti ini. Ini itu artinya berpindah ke kanan sebesar 3/2. Gambarnya bakal jadi pink. Gini, set. Lalu karena di sini ada angkanya 2, gambarnya tuh bakal jadi kayak gini, sama gini. Ya, boleh coba sendiri. Oh, gini. Ini mungkin memang gini. Jadi jawaban katanya itu bakal jadi seperti itu. Dan ini ada simptomnya, Y sama dengan 2. Lalu titik potongnya itu ada di titik potongnya itu harusnya Y sama dengan 2 dikurangin 1/3. Ya, seperti itu.
Ini titik potong itu artinya kita masukin ini di sini. em, ini aku nggak tahu jawabannya berapa. Kita cek aja. Kita masukin X sama dengan 0. Jadi Y sama dengan min 1/3 dikali setengah pangkat 2 dikali 0, 0. Ya, lalu plus 2. Jadi min 1/3 dikali 1/8 lalu ditambahin 2. Berarti min sini ya. Min 1/24 plus 2. Ini hasilnya. Ya benar sih gambarnya bakal gitu. Hmm, Coba aku stop share screen lalu aku gambar di GeoGebra ya. Y sama dengan minus 1/3 dikalikan dengan 1/2 dipangkatkan dengan 2x plus 3 lalu ditambahkan dengan 2 ya. Nah, seperti ini. Ntar, tadi salahnya sama nggak? Pokoknya gambarnya bakal jadi seperti ini gitu. Asimptotnya 2 ini sebenarnya. Ini sebenarnya 2. Buktinya apa? Coba kita geser ini ke kanan. Tuh hasilnya tidak bakal lebih dari 2. Asimptotnya 2. Benar. Lalu gambarnya itu turun ke bawah. Terus kita cari titik potongnya itu ada di ini kalau kalian cari itu 2 dikurangin 1/24. Lalu ini titik tambahan kalian bisa ngitung sendiri. Kalau y-nya 0, x-nya berapa? Tapi ini pakai logaritma karena angkanya kelihatan jelek. Nanti aku bakal ajarin cara gambar grafik logaritma. Tapi aku ajarin dulu logaritmanya dulu sendiri itu apa. Oke, karena karena ini rumus soalnya cukup susah ya. Dan kalau kalian bisa ngerjain soal ini, pasti semua latihan-latihan yang ada di buku itu kamu bisa lah gambar grafiknya. Itu dijamin, nggak mungkin nggak bisa. Oke, aku stop share screen. Aku ajarin logaritma. Atau cukupkan dulu, Des. Karena videonya bakal jadi lama banget. Sekian pembelajaran tentang logaritma. Tentang exponential. Terima kasih.